peringatan itu sudah pikun. Seorang laki-laki. Kuma, kamu dua orang lelaki. Kum, kalian para lelaki. Tiga dhamir ini untuk kata ganti orang kedua mudzakkar. Selanjutnya, ki, kamu seorang perempuan. Kuma, kamu dua orang perempuan. Kunna, kalian para perempuan. Tiga dhamir ini untuk kata ganti orang kedua muannats. Dan yang terakhir, ya, saya, nah, kita atau kami. Dua dhamir ini untuk kata ganti orang pertama atau pembicara. Ya, jadi yang dhamir munfasil yang terpisah tadi itu kalau ditamyiz huruf kolom 24. Dilihat di huruf kolom 24. Kalau yang ini mutasil ini huruf kolom 25. Jadi kolom 25 ini dhamirnya sambung dengan kalimat sebelumnya. Kalau ditamyiz itu ciri-ciri isim yang ke-8 itu kata majmu'. Ya. Jadi misalnya, jadi yang di depan itu isim, yang kedua itu huruf kolom 25 kan gitu. Nah, itu dhamir mutasil. Jadi kalau di tamyiz itu termasuk huruf, selanjutnya ini dhamir ini masuk ke isim ma'rifat bahkan. Ya, lanjut. Pak, bukannya ini Pak, yang munfasil itu 24 Pak. Halo Pak. Munfasil 24 ya, mutasil 25. Ya, munfasil 24, mutasil 25. Iya, saya salah kalau gitu tadi ya. Nggih. Ya. Jadi munfasil 24, mutasil 25. Ini yang apa? Isim, ciri-ciri isim yang ke-8 kata majmu'. Jadi bisa juga berarti kepemilikan mutasil yang 25. Ya, maaf, saya salah tadi ya. Lanjut. Nah, juga melibatkan lawan bicaranya. Terus dulu kan sering di ulil albab itu kalau ada Pak Arif ngasih tausiah, ada yang menulis jazakumullah. Jazakumullah itu artinya jasa itu jamak ya. Padahal Pak Arif kan cuma sendiri, laki-laki, jadi harusnya jazakallah. Kalau yang Bu Arif yang ngasih tausiah ya jazakillah. Kalau Pak Arif dan Bu Arif bersama-sama ya kita jazakumullah. Nah, jadi kalau jazakumullah kalau Pak Arif, Bu Arif dan anak-anaknya itu jazakumullah. Nah, itu sekarang kita sudah tahu kan. Sahabat Dal Arabi ketahui 14 dhamir di atas tidak bisa berdiri sendiri. Semuanya harus bersambung dengan kata yang lain. Bisa isim, fi'il, atau huruf. Mudahnya sahabat Dal Arabi bisa pelajari tabel ini. Thayyib, kemudian bagaimana penggunaannya dalam kalimat? Adapun contoh kalimatnya seperti ini. Hada kitabuhu, ini buku dia, atau ini bukunya. Yajrul hisanu ilaika, kuda itu berlari kepadamu. A'taituki nuqudan, aku memberimu uang. Al-hakibatu li, tas itu milikku. Inilah contoh-contoh penggunaan dhamir muttasil dalam suatu kalimat. Adapun yang ketiga adalah dhamir mustatir.
Dhamir mustatir adalah satu jenis dhamir yang tidak tertulis dalam kata, namun tersembunyi dalam suatu kata tersebut. Contoh, aktubu. Dalam kata kerja ini tersimpan dhamir ana. Contoh yang lain, taktubu. Dalam kata kerja ini tersimpan dhamir anta. Dan perlu sahabat Daro Arabi ketahui, dalam bahasa Arab setiap fi'il pasti menyimpan dhamir tertentu. Nah, dhamir inilah yang disebut dengan dhamir mustatir. Adapun contoh kalimatnya, tashrabunal ma'a. Kamu para lelaki sedang meminum air. Akaltul khubza. Saya makan roti. Idhhab ilal masjid. Pergilah kamu ke masjid. Ketiga fi'il dalam 3 kalimat ini mengandung dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Dan untuk mengetahui dhamir mustatir ini, kita perlu menguasai kiasan lughawi fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Sebenarnya dalam pembahasan isim dhamir ini, ya, jadi kalau kita fi'il mudhari itu tanda-tandanya kan ada terus ada apa, tasrifnya itu tasrif lugawi, yafulu domirnya huwa. Nah, Pak Pamujo kan dulu pernah tuh ngerekam tuh. Nah, pernah hafal yang tadi kok. Ya, jadi itu domir mustatir itu. Yafulu kan enggak ada nganunya, domirnya tersembunyi. Yafulu domirnya huwa. Yafulan domirnya dan seterusnya. Jadi domir mustatir ini tidak tertulis tapi tersembunyi. ini ada pembagian lagi, yakni dhamir munfasil rafa' dan nasab, serta dhamir muttasil rafa', nasab, dan jar. Tetapi hal itu akan kita bahas di lain kesempatan. Di sini ada yang ingin ditanyakan barangkali. Kalau enggak kita lanjutkan ini yang dulu pernah kita share ini. Kan? Kirain nyolong. Bang Judi nih lagi ngapain Bang Judi? Ya Bang. Bang Judi masak juga? Masak nemenin kita mah. Oh nemenin. Asisten. Iya. Oke, aneh mau nanya nih ke Bang Judi. Bang Judi, kalau misalkan domir anta tuh wakainya apa sih Bang? Mufrad, mudzakkar, muhotob. Kok bisa kok tiba-tiba langsung ngejawab gitu? Emang pakai metode apa Bang? Metode jari Bang. Metode jari. Coba gimana sih kalau misalkan ini? Kalau ini posisinya mufrad. Kalau ini tasniyah. Kalau ini jamak. Terus? Nah setelah itu diselang-seling. Nah ini mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Terus? Nah yang terakhir kita bagi 2. Nah ini muhotob. Muhotob. Ini goib. Ini muhotob. Oh begitu. Oh jadi pakai metode jari ya Bang ya? Iya. Kalau misalkan tadi kan anta katanya domir mufrad mudzakkar muhotob ya Bang ya? Iya. Artinya apa sih Bang? Artinya satu orang laki-laki yang diajak bicara. Oh, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Iya. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah bukan? Menjawab pertanyaan seputar isim domir dari segi makna dan juga wakeknya hanya dengan melihat ruas jarinya saja. Penasaran kan metodenya seperti apa? Jangan lupa saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dan like, komen dan juga share dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video tentang Pondok Pesantren An-Nur dan juga video-video metode praktis tentang ilmu nahwu sharaf. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan juga penjelasannya, langkah awal yang kalian harus lakukan adalah mempersiapkan buku dan juga pulpen supaya nantinya kalian bisa mencatat rumus-rumus dan juga poin-poin penting dalam metode ini.
Jika kalian sudah mempersiapkannya, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, selanjutnya kita harus tahu bahwasannya metode ini terdiri dari 4 rumus. Yang mana nanti dari keempat rumus ini harus bisa kita padukan secara bersamaan. Oke, kita langsung saja kita ke rumus yang pertama. Yaitu kita harus mengetahui jumlah isim domir. Untuk jumlah isim domir hanya 14. Ingat, hanya 14. Yang pertama adalah huwa, yang kedua huma, yang ketiga hum, yang keempat hiya, yang kelima huma, yang keenam hunna, yang ketujuh anta, yang kedelapan antuma, yang kesembilan antum, yang ke-10 anti, yang ke-11 antuma, yang ke-12 antuna, yang ke-13 ana, yang ke-14 nahnu. Oke, sekali lagi. Jadi ingat, isim domir hanya ada 14. Enggak lebih dan enggak kurang. Ingat, 14. Nah, setelah kalian tahu jumlah isim domir tersebut, kalian harus tahu posisi isim domir tersebut di ruas jari kalian. Ya, supaya metode ini berjalan dengan lancar, kalian harus posisikan isim domir di ruas jari kalian. Yang pertama huwa. Jadi huwa itu posisinya ada di kelingking paling bawah. Huwa. Kalian bisa ke atas saja. Dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, sekali lagi. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu. Nah, itulah posisi daripada isim domir. Jika kalian sudah mengerti ataupun kalian sudah ingat tentang isim domir dan juga posisi-posisi isim domir, kalian bisa langsung ke rumus berikutnya, yaitu rumus kedua. Tapi kalau kalian belum ingat ataupun kalian masih belum mengerti, silahkan kalian balik lagi ke video sebelumnya. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita membahas tentang rumus yang kedua. Nah, untuk rumus kedua ini sangatlah mudah karena kalian di sini cukup mengetahui mufrad, tasniyah, dan juga jamak. Nah, untuk mufrad artinya 1 orang, untuk tasniyah artinya 2 orang, untuk jamak artinya 3 orang atau lebih. Sekali lagi, mufrad artinya 1 orang, tasniyah artinya 2 orang, jamak artinya 3 orang atau lebih. Setelah kalian paham, maka kalian bisa memposisikan mufrad, tasniyah, jamak di ruas jari-jari kalian. Nah, untuk posisi mufrad adanya di ruas jari yang paling bawah. Sekali lagi, nah untuk jempol kalian simpan dulu karena nanti akan ada pembahasan khusus mengenai jempol. Nah, kita akan bahas 4 jari dulu ya. Pertama adalah mufrad. Mufrad ada di ruas paling bawah. Ingat, ini adalah mufrad, berarti di sini artinya maknanya 1 orang. Yang kedua adalah tasniyah. Di tasniyah ini posisinya ada di tengah-tengah. Ingat, di tengah-tengah ini adalah tasniyah, yang artinya 2 orang, berarti ini 2 orang. Yang terakhir adalah jamak, yang mana artinya 3 orang atau lebih, adanya di ruas paling atas. Sekali lagi, ini artinya ini adalah mufrad, ini tasniyah, ini jamak. Ini 1 orang, ini 2 orang, ini 3 orang atau lebih. Setelah itu, kalau kalian sudah paham, kalau kalian sudah mengerti tentang rumus yang kedua ini, maka kalian bisa masuk ke rumus yang ketiga. Tapi kalau kalian belum mengerti ataupun belum paham tentang rumus yang kedua ini, kalian putar videonya ke sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke rumus yang ketiga. Nah, untuk rumus yang ketiga ini kalian mengetahui mudzakkar dan muannas. Sekali lagi, kalian harus ingat mudzakkar dan muannas. Kalau mudzakkar artinya laki-laki, kalau muannas artinya perempuan. Sekali lagi, mudzakkar artinya laki-laki, kalau muannas artinya perempuan. Setelah kalian mengetahui maknanya, kalian posisikan di ruas jari kalian. Nah, untuk mudzakkar sama muannas ini sangat simpel. Ya. Untuk mudzakkar sama muannas tinggal kalian selang-seling saja. Nah, untuk jempol kalian sembunyikan dulu karena akan ada pembahasan khusus. Nah, untuk mudzakkar sama muannas ini tuh hanya selang-seling, jadi diawali dengan mudzakkar. Apabila ini mudzakkar,
maka ini adalah muannas. Apabila ini mudzakkar, maka ini muannas. Selang-seling saja. Mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Ini laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki, ini perempuan. Sekali lagi, mudzakkar, muannas, mudzakkar, muannas. Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, itu rumus yang ketiga. Jikalau kalian sudah mengerti, kalian bisa langsung ke rumus yang keempat. Tapi kalau kalian belum mengerti, maka kalian bisa putar video sebelumnya. Oke, kita lanjut ke rumus yang keempat, yaitu kalian harus mengenal posisi gaib dan juga mukhatab. Kalau gaib artinya dia yang tidak ada, ataupun gaib itu artinya orang yang tidak diajak bicara. Kalau mukhatab artinya kamu, ataupun artinya dia yang diajak, kamu yang diajak bicara. Maaf. Jadi untuk mukhatab artinya adalah kamu yang diajak bicara. Itu mukhatab. Sekali lagi, untuk gaib artinya dia yang tidak diajak bicara. Kalau mukhatab artinya kamu yang diajak bicara. Nah, untuk gaib sama mukhatab ini kebalikan daripada rumus yang ketiga. Kalau rumus yang ketiga tadi selang-seling, maka di gaib dan mukhatab ini berdempetan. Kalau gaib temennya jari manis dan juga jari kelingking. Kalau mukhatab temennya adalah jari tengah dan juga telunjuk. Nah, untuk jempol kita simpan lagi. Jadi untuk jempol di rumus kedua, rumus tiga, dan juga rumus keempat tidak dibahas. Ya. Nah, sekali lagi, ini artinya gaib, ini adalah mukhatab. Nah, ini artinya gaib, yang mana artinya jadi dia laki-laki, gaib. Dia laki-laki. Tapi kalau ini artinya gaibah, yang artinya dia perempuan. Jadi ingat, jari manis artinya dia perempuan. Kalau gaib, dia laki-laki. Gaib dan gaibah berbeda makna ya. Nah, untuk mukhatab sekarang. Mukhatab artinya kamu laki-laki. Ada lagi mukhatabah, itu adanya ditunjuk. Yang artinya kamu perempuan. Sekali lagi, mukhatab artinya kamu laki-laki. Kalau mukhatabah kamu perempuan. Nah, ini adalah rumus yang keempat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tadi wah, sinyalnya ini kok. Nggak masuk suaranya. Sinyalnya ini nganu mir Muter-muter. sinyalnya enggak bagus. Nggak ular ya, muter-muter. Malah merem ya, Bang. Oh ya. Oh, Ngantuk. patung. Mun aku sinyalnya elek iki. Podo kene biaya lek. Apa? Ini ya mubeng kok Pak, mubeng terus. Mumet aja. Kok anu ya? Akeh sing nganggo mungkin apa ya? Iya. Itu gambarnya udah muni. Nah, iki wis metu iku. Nah, untuk gambar Pak Pri. Pak Broto. kalau di sini sudah langsung aja kita hafalkan bahwasanya mutakalim Ya wis muni. artinya satu Muni kok. Kalau di atasnya ini nahnu artinya apa namanya? Wakeknya adalah mutakalim ma'al. Ora metu kok suarane. muni. Ada suaranya tapi ada suaranya kok. Artinya kami. Ada suaranya. Dua orang atau lebih. Ya, jadi untuk jempol sebenarnya bisa kalau kita mau hubungkan, jempol itu ada di barisan mufrad. Barisan mufrad yang mana satu orang. Nah, berarti ini mutakalim wahdah juga termasuk mufrad satu orang. Ya, lalu untuk yang di atas jempol ini mutakalim ma'al ghair. Jadi minimal dua orang sampai atau lebih. Minimalnya dua orang, berarti dua jaris ini, dua ruas jari ini. Ini masuk ke
jempol yang paling atas kalau kita mau hubungkan. Takutnya nanti tadi nggak dibahas, takutnya kalian bisa tidak paham. Makanya jempol adanya di pembahasan yang paling terakhir. Ingat sekali lagi, ini jempol di paling bawah, ana, ini ananya adalah mutakalim wahda, yang artinya satu orang, artinya saya. Kalau ini mutakalim ma'al ghair, yang artinya kami. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengerti, kalian sudah paham, untuk rumus yang keempat, coba kalian pikirkan lagi ataupun kalian ingat-ingat kembali dari rumus pertama, rumus kedua, rumus ketiga, dan juga rumus keempat. Supaya apa? Supaya kalian bisa ke sesi tatbik ataupun ke sesi penerapan daripada rumus keempat tersebut. Nah, sekali lagi saya akan ingatkan bahwasannya untuk rumus yang pertama kalian harus tahu posisi isim domir. Untuk rumus yang kedua kalian harus tahu posisi mufrad tasniyah jamak. Wongnya menang wae ya, Kwan. Yang ketiga kalian harus tahu posisi mudzakkar muannas. Yang terakhir kalian harus tahu posisi ghaib dan juga mukhatab. Suaranya Kalian sudah bisa. Suaranya metu ya. Bisa masuk ke sesi Suaranya metu. penerapan. Wongnya sing menang wae. Wongnya diam. Yes. Sinyal elek ya. Jadi untuk memudahkan ngapal ke domir nganggu jari, yes, direkam di bulan balen ikan iso. Selanjutnya mufrad, nek mufrad tadi sama judulnya apa Pak? mufrad itu satu, Mufrad itu satu. ya musana itu dua, musana atau tasniyah itu dua, ganda, jamak itu lebih dari tiga. Jamak lebih dari tiga, dua. Ya. Kalau huwa itu mufrad, iya mufrad, ana ya mufrad, anta, anti itu mufrad. Ya. Terus kita lanjutkan ke domir sama naon ini. Kok. Ini yang tadi ya. Domir mutasil ya. Mana tuh ini? Mana tadi? Domir mutasil. Arab MTS kelas 7. Kelas 7 bisa nih. Apa itu dhamir muttasil? Kata muttasil dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang bersambung. Dalam kamus Al-Ghani, kata muttasil adalah fa'il, pelaku, yang berasal dari fi'il atau kata kerja ittasala yattasilu yang berarti menyambungkan. Mana kata muttasil mempunyai makna penyambung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa dhamir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Munfasil dulu, CC. Ini kok bingung. Munfasil dulu. Mana ini? Kepemilikan mutasil apa enggak ada? Kata ganti kepemilikan. Nah, ini dulu. Munfasil dulu. Terus kok anu gitu ya. Munfasil di mau munfasil itu. Apa ya?
Ah, Allah. Ini. Nah, munfasil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang dhamir munfasil, yaitu kata ganti yang terpisah. Bisa. Isim dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab terdiri dari 3 macam. Yang pertama, dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Yang kedua, dhamir muttasil atau kata ganti yang bersambung. Dan yang ketiga, dhamir mustatir atau kata ganti yang tersembunyi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tuntas tentang dhamir munfasil atau kata ganti yang terpisah. Lokomotif. Dhamir munfasil artinya kata ganti yang berdiri sendiri dan penulisannya terpisah atau tidak tersambung dengan kata lain. Sifat dari dhamir munfasil adalah mabni, yaitu harkat huruf terakhirnya tidak pernah berubah, bagaimanapun kedudukan kata tersebut dalam kalimat. Dhamir munfasil terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah mutakallim, atau kata ganti orang pertama. Yang kedua, mukhatab atau kata ganti orang kedua. Dan yang ketiga, waib atau kata ganti orang ketiga. Jumlah dari dhamir munfasil itu ada 14. Tetapi ada juga yang mengatakan 12 tanpa pengulangan, karena ada 2 pasang isim dhamir yang sama. Berikut ini adalah dhamir munfasil yang waib, yang merupakan kata ganti orang ketiga. Anak-anak, kata ganti orang ketiga maksudnya adalah kata ganti orang yang dibicarakan. Nah, dalam bahasa Arab, kata ganti orang itu berbeda antara muzakkar atau yang berjenis kelamin laki-laki dan mu'annas atau yang berjenis kelamin perempuan. Masing-masing dari muzakkar dan mu'annas ini terdiri dari mufrad, artinya 1 orang, musanna, artinya 2 orang, dan jamak, artinya banyak, maksudnya 2 orang atau lebih. Sekarang kalian perhatikan kolom dhamir yang diwarnai biru muda. Huwa artinya dia 1 orang laki-laki. Huma artinya mereka berdua laki-laki. Hum artinya mereka laki-laki. Hiya artinya dia 1 orang perempuan. Huma artinya mereka berdua perempuan. Jadi laki-laki perempuan sama ya, huma ini. Sama. Makanya tadi kan dibilang ada yang 12 itu karena yang sama itu dianggap 1. Yang sama. Hunna artinya mereka perempuan. Nah, di sini kalian bisa melihat mereka berdua antara muzakkar dan mu'annas itu sama-sama huma.
Selanjutnya, dhamir munfasil yang mukhatab, yang merupakan kata ganti orang kedua. Maksud dari kata ganti orang kedua adalah kata ganti orang yang diajak berbicara. Silakan kalian perhatikan kolom yang berwarna biru muda. Anta artinya kamu satu orang laki-laki. Antuma artinya kalian berdua laki-laki. Antum artinya kalian laki-laki. Anti artinya kamu satu orang perempuan. Antuma artinya kalian berdua perempuan. Antunna artinya kalian perempuan. Di sini ada lagi isim domir yang sama, yaitu kalian berdua, sama-sama antuma, baik muzakkar maupun muannas. Bagian terakhir dari dhamir munfasil adalah mutakallim, yang merupakan kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama maksudnya adalah kata ganti orang yang berbicara. Untuk dhamir munfasil mutakallim, antara muzakkar dan muannas itu sama. Jadi, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan itu tidak ada bedanya. Jika yang berbicara satu orang, dhamir yang dipakai adalah ana, artinya saya. Jika yang berbicara banyak, dhamir yang dipakai nahnu, artinya kami. Itulah anak-anak dhamir munfasil yang harus kalian kuasai. Sekarang, silakan kalian perhatikan bagaimana contoh penggunaan dhamir munfasil dalam kalimat. Nomor 1, huwa Faruk, artinya dia Faruk. Faruk merupakan nama laki-laki dan jumlahnya satu orang. Berarti dhamir munfasil yang digunakan harus yang mudzakkar mufrad, yaitu huwa. Huwa dalam kalimat ini kedudukannya sebagai apa anak-anak? Sahih, sebagai mubtada, karena merupakan isim yang terletak di awal kalimat. Mubtada i'rabnya harus rafa. Tanda i'rab rafa adalah huruf terakhirnya berharkat dhamma. Nah, ini wis kadon nih. Kadon ora ngerti olah. Nah, kadon ya. Iki nganggo jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, kita yang lanjutkan yang mustatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini ada juga dhamir munfasil. Nah, dhamir mutasil itu ada kalanya yang baris dan ada kalanya yang mustatir. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu dhamir mustatir. Yang mana kemarin kita sudah sedikit mengetahui atau sedikit mengenai ta'rif apa itu dhamir mustatir, yaitu ma laisa laha surah fil lafzi, yaitu tidak bisa terucap gampangnya, yaitu secara arti istataro, yaitu mempunyai arti tersimpan. Ya. Jadi dhamir mustatir yaitu gampangnya sih di balik layar ya, mustatir gitu, tersimpan.
simpanan. Nah, ntar domir mustatir yaitu ada dua. Ada kalanya yang mustatir jawaz dan mustatir wujub. Ya. Domir mustatir ada kalanya mustatir jawaz dan mustatir wujub. Apa itu domir mustatir jawaz? Yaitu wahuwa alladzi yumkinu ayyaqa al ismu dhahir wa domir al munfasil mawqi'ahu. Yaitu mungkin untuk diletakkan isim dohir atau domir munfasil. Itu mawqi'ahu, diletakkannya. Yaitu entar di dalam domir mustatir yang zawaz, yaitu ada berupa iki yo kadon iki. Kadon kalau mudeng iki. Sebelum kita akhiri barangkali ada yang ingin ditanyakan. Ini sudah jam 21 soalnya. Pak Pri, kalau itu kan direkam ya. Iya. Waktu tadi diam tapi ada suara itu nanti rekamannya juga begitu. Iya. Oh. Ya. Cuma tadi terlambat ya. Untung dilingi Pak Widodo, kalau enggak itu. Jadi rekamnya tidak dari awal ya tadi. Tapi lumayan lah. Ya. Tadi kan nggak bisa menggambarkan jarinya waktu ngomong itu. Pak Ada Pri, lagi ya? Pak Pri, kalau untuk menghafal itu loh Pak Pri, domir munfasil itu yang terpisah ya. Ya. Kemudian yang tersambung tadi apa namanya Pak? Mustatir, mutasil. Mutasil itu biasanya berarti kalau hubungannya dengan isim itu kepemilikan. Tapi bisa juga fiil, huruf juga bisa sambung dengan domir mutasil itu bisa. Tapi kalau di tamyiz kan ciri-ciri isim yang ke-8 itu kata majmuk itu isim dan domir huruf kolom 25. Ya. Kalau tamyiz itu huruf, kalau domir itu kalau di nahwu shorof itu isim. Saya pengen tulisannya seperti apa? Mutasil, Tulisannya Mufasil udah direkam ya. Mufasil sama Coba. Tersambung tadi. Mufasil sama mutasil. Biasa. Tanya munfasil. Yaitu lafad huwa dan hiya. Selain ini pada lafad atau pada susunan mustatir. Ini domir mustatir. Tersembunyi. Mustatir yang tersembunyi, Pak. Mustatir yang tersembunyi. Yang ditanyakan yang apa? Mutasil. Mutasil. Tanya mungkin tasdid. Apa ya? Domir muttasil. Ini? Nah itu muttasil. Ya. Tanya dua ya. Oke, makasih Pak. Ya. Taknya tasdid, ini ada tasdidnya. Tasdid. Nah ini ketutupan nih. Ketutupan apa nih? Iya, udah bisa dibaca. Kita mutasil. Makasih. Terus ada lagi? Muntasil. Munfasil itu yang terpisah tadi. Muntasil ya. Munfasil. Mana domir? Mana ini? Nah ini. Muttasil. Tulisan. Nah ini domir munfasil. Yang terpisah munfasil, yang kepemilikan tuh mutasil, yang tersembunyi mustatir.
Munfasil. Pak Widodo sergap nulis ya. Oh, kenapa? Pak Widodo sergap nulis. Supaya ingat terus ya. Iya, bagus. Kalau lupa dibaca. Ising wis paham tenan iki Pak Broto kira tau takon iki. Bingung. Gimana? Kita akhiri? Apa masih ada yang Jam 9. Ya, kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanallahumma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.